do my two-step. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Rizky Fadriani dalam acara Triponcast Tribun Pontianak Official Podcast edisi Berbincang Bisnis. Nah, tadi kita sudah membahas nih sedikit kiat-kiat bertahan di era pandemi. Nah, Pak, mungkin sekarang kita lebih akan bertanya lagi nih, Pak, kiat-kiat dari modal rakyat sendiri untuk mencegah tingkat pengembalian pinjaman yang nantinya menyebabkan kredit macet itu, Pak, agar tidak naik di situasi pandemi ini. Mungkin bagaimana, Ya, Pak, kiat-kiat dari modal rakyat sendiri? ya, kita nggak pungkiri di situasi pandemi ini ada yang peminjam dana yang kondisinya menjadi lebih buruk dan itu mempengaruhi kemampuan pengembalian pinjamannya. Tapi kita sesuai dengan instruksi dari regulator. Kalau emang ada permohonan dari pihak yang lagi berat usahanya, kita wajib untuk menganalisa untuk memberikan restruktur bahasanya. Jadi restruktur itu misalnya tadinya pinjamannya harus dikembalikan dalam 12 bulan, cicilan tiap bulannya misalnya 10 juta. Kalau restruktur dia jadi boleh kembaliin selama 24 bulan, tiap bulannya tapi berkurang dari bayar 10 juta menjadi bayar 5 juta. Nah, Oke. kurang lebih 2-3% dari portfolio kita ada yang mengajukan restruktur. Nah, kalau yang saat ini masih sehat, ya kita monitoringnya lebih sering selama masa pandemi ini. Dari misalnya kita call hanya sebulan sekali, kita monitoringnya menjadi kayak 2 minggu sekali. Oke. Kita update bagaimana kondisi usahanya. Nah, Pak, untuk memonitoringnya sendiri, Pak, kalau untuk mengetahui bahwa usaha ini kurang sehat pada saat pandemi itu bagaimana, Pak? Nah, kita kan sesuai SOP kita, setiap bulan kita minta update dari laporan keuangan dan pembukuan dari peminjam dana. Jadi kita bisa lihat, oh omset bulan ini lebih turun nggak dari omset bulan lalu. Hal-hal seperti itu kita kontrol dengan ketat. Oke, jadi saling ada unsur keterbukaannya juga nih, Pak, Benar, benar. Kan antara modal rakyat dan juga mungkin peminjam dananya tadi. benar, benar. Kan kita kan partner pendanaan ya. Jadi kita dalam tanda kutip kayak jadi bendaharanya lah salah satunya ya. Oke. Nah, Pak, kalau dari modal rakyat sendiri, Pak, bagaimana sih, Pak, sistem penagihannya? Karena kan kebanyakan orang pada tahu nih, kalau debt collector itu sangat-sangat seram gitu. Tapi kalau modal rakyat sendiri itu bagaimana, Pak? Oke, jadi jadi kita harus lihat lagi platformnya ya. Eh, Kalau modal rakyat itu kebetulan kita bergerak di modal produktif. Jadi mungkin kalau ada suara-suara sumbang itu mungkin itu penagihan yang eh, pinjaman konsumtif ya. Mm-mm. Karena pinjaman konsumtif sama pinjaman produktif itu sendiri agak berbeda. Kalau pinjaman konsumtif, misalnya Mbak beli handphone di Tokopedia, Mbak upload KTP sama selfie aja, mungkin handphonenya sudah lolos nih, sudah bisa Iya. beli, nilai handphonenya 3 juta Mm-mm. gitu. Nah, sementara kalau modal rakyat sendiri, pada saat proses kita pemberian kredit, kita lebih bawel nih dokumennya. Kita minta laporan keuangan, kita Iya, minta benar. rekening koran. Jadi sebenarnya orangnya sudah lebih terpilih. Nah, kalau misalnya kreditnya diberikan lebih gampang, biasanya kan orangnya belum terpilih. Emang kadang-kadang platformnya juga bisa terjebak Iya, benar. sama orang yang dari awal emang sudah rencana nggak mau bayar. Mm-mm. Nah, kadang-kadang emang dari dulu, kadang-kadang untuk pinjaman konsumtif itu kan nagihnya harus lebih keras ya. Nah, kalau syukurnya modal rakyat karena kita untuk kepentingan produktif, biasanya sih sampai nggak bayar sih jarang ya Mbak ya. Tapi minta penundaan pembayaran itu ada. Oke. Dan mereka juga tadi Pak, seperti yang Rizky bilang tadi, ada unsur keterbukaannya juga dan ada rasa saling Benar, percaya nih. benar. Jadi Jadi, disitulah, jadi lebih bergerak kayak partner. oh oke. Jadi sama-sama punya rasa nyamannya lah. Benar, benar. Oke. Nah Pak, kabarnya saat ini terjadi perubahan dalam struktur manajemen modal rakyat sendiri itu Pak. Mungkin bisa disampaikan tuh Pak seperti apa? Iya, jadi eh, saya bertukar posisi sama Pak Stanis. Karena kan kita kan Pak Sanis kebetulan backgroundnya itu adalah digital platform. Sementara saya sendiri backgroundnya adalah bankir. Nah, pada saat pencairan
penyaluran dana kita sudah mencapai titik tertentu, kita bertukar posisi biar Pak Sanis bisa lebih fokus di job desk untuk sesuatu yang kayak digital marketing, in-house pengaturan keuangan internal, hal-hal seperti itu. Sementara kalau kredit kan lebih ke domain saya ya, karena saya pernah bekerja di bank sama 10 tahun. Jadi kita tukar posisi biar penyalurannya bisa lebih meningkat lebih pesat. Oke, jadi lebih efektif lah ya Pak. Ya, ya. Jadi kayak menyesuaikan sesuai passion dan domain masing-masing. Oke. Berarti sekarang Ya, sudah menjadi lebih baik lagi. Padahal kemarin udah lebih baik nih. Sekarang udah ya menjadi lebih benar. baik lagi. Ya, jadi kita pengen target yang lebih baik lah. Oke. Kita pengen menjadi katalisator ekonomi yang lebih baik gitu. Oke. Nah Pak, mungkin lanjut lagi nih Pak ke pertanyaan selanjutnya. Ya, Kalau ada nggak sih Pak tips dari modal rakyat sendiri, mengingat sekarang pinjaman online itu sudah marak sekali terjadi nih Pak. Dan iya masyarakat benar. kadang banyak yang terjebak nih. Nah dari modal rakyat sendiri mungkin ada nggak sih Pak tips-tips agar masyarakat tidak gampang nih terjebak dalam pinjaman online yang bisa dibilang itu berbahaya? Oke, oke. Eh, yang pertama harus diperhatikan apabila emang ada kebutuhan yang mendesak. Eh, Kembali lagi, sebenarnya ini kalau modal rakyat adalah pemberian pinjaman kepada pihak produktif ya Mbak ya. Jadi orangnya Hmm, harus punya usaha. Tapi kalau pertanyaan Mbak kan mengarah kepada pinjaman online yang saya asumsikan itu konsumtif ya. iya. Kalau pinjaman online konsumtif dan itu individual. Pertama yang harus diperhatikan adalah platform tempat Mbak meminjam itu sudah terdaftar atau diawasi oleh OJK atau belum? Mm-mm. Karena kalau diawasi oleh OJK, kita dimonitor dengan ketat. Jadi praktek-praktek pemberian pinjaman kita sudah sesuai dengan prosedur dan ada pihak regulator yang memonitor. Jadi kita nggak boleh sembarangan. Terus yang kedua, biaya itu harus dimengerti di depan. Biayanya itu apa aja, kalau terlambat bayar dendanya seperti apa. Terus Benar. yang ketiga adalah ketika kita melakukan peminjaman, kita harus tahu nanti kita bayarnya pakai apa. Nggak boleh kayak oh pinjam dulu bayar mah nanti aja gitu loh. Itu yang biasa membuat orang terjerat karena dendanya berlipat dan lain sebagainya. Oke, karena sekarang itu kan Pak, kebanyakan orang yang nggak mau ribet. Iya, Karena banyak sekali nih aplikasi-aplikasi pinjaman online, akhirnya mereka oh, udah download aja gitu, dan akhirnya terjebak nih. Dan kedepannya ternyata mereka merasa dirugikan. Dan tadi benar. tipsnya Itu nih Tribuners disampaikan langsung oleh Pak Hendoko, jadi kan harus dengar ya ya, dan catat tuh. ya harus lihat dulu platformnya apa karena banyak platform yang ilegal juga. Mm-mm. Harus tahu dulu platformnya apa, terus perjanjian di depannya itu harus dibaca. Bunga, dendanya seperti apa. Terus harus diingat, misalnya kita pinjam tanggal tanggal 30, berarti kemungkinan tanggal 30 bulan depan kita harus lunasi. Iya benar. Berarti bagaimana kita melunasinya gitu loh. Biar tidak ada penyesalan di akhir ya Pak. Benar. Karena istilahnya kalau ketika kita melakukan satu tindakan peminjaman, kan kita KTP-nya juga harus dianggap dewasa ya. Mm-mm. Kalau sebagai orang dewasa ya, kalau kita pinjam sesuatu ya kita harus tahu ngembalinya seperti apa ya. Oke, oke. Jadi Tribuners di rumah nih tetap harus waspada nih, agar kedepannya tidak terjebak dan merasa menyesal karena sembarang memilih tempat pinjaman tadi. Jadi yang pasti harus memastikan bahwa tempat pinjaman kalian ini terawasi oleh OJK ya Pak, yang paling penting. Benar. Dan itu sudah menjamin keamanannya sendiri. Salah salah satu keamanannya. Jadi Oke, nggak bakal ada biaya siluman. oke. Jadi ada kejelasan juga di awal tadi ya Pak, Benar. berapa biaya yang harus kalian bayar nih Tribuners. Nah Pak, kabarnya Mel Rakyat bekerja sama nih dengan Huawei untuk meluncurkan sebuah aplikasi. Ya, benar. Nah Pak, Jadi itu keunggulannya dan keistimewaannya itu apa tuh Pak? jadi kita berusaha menjadi platform dengan aplikasi yang lengkap di semua App Store yang tersedia di market ya. Jadi kan semenjak 6 bulan terakhir Huawei menciptakan App Store sendiri buat jenis handphone Huawei. Dan kita lihat juga ternyata di Indonesia pengguna Android dengan handheld Huawei itu sendiri penggunanya cukup banyak ya. Hmm, Jadi kita
melakukan invest resource teknologi untuk mengembangkan aplikasi di application store-nya Huawei juga. Oke. Biar lebih lengkap di mana aja ada gitu loh. Oke, mau lewat apa aja ada nih. Jadi mau App Ya, Store, Play Store, di Huawei juga benar, ada. benar. Jadi nggak mesti beli Android dulu nih. Ya. Tapi lewat Huawei juga bisa. Dan sekarang nih Pak, melihatnya antusias masyarakat itu seperti apa tuh Pak untuk dengan aplikasi ini? Jadi kan kalau modal rakyat selalu ada dua sisi ya, ada peminjam dana, ada pemberi dana atau pendana. Nah, antusiasnya sih cukup baik ya. Kita sendiri saat ini sudah punya sekitar 40.000 user yang terdaftar, yang sudah sering menggunakan aplikasi kita untuk melihat siapa siapa aja sih yang lagi mau meminjam dana Hmm. dan dia menjanjikan pengembalian berapa sih. Jadi sudah ada 40.000 user yang terdaftar dan itu tiap bulannya kita nambah sekitar 2.000 sampai 3.000 user. Oke, jadi itu se-Indonesia ya Pak. Iya, benar. Itu jumlahnya sangat-sangat fantastis loh Tribuners. Iya. Dan Pak, untuk mungkin menutup podcast kita hari ini nih, udah nggak terasa nih Pak, kita udah berbincang lama. Iya, Dan iya. untuk menutup podcast kita hari ini Pak, mungkin bisa disampaikan nggak nih sih Pak, apa sih rencana kedepannya dari Modal Rakyat ini? Ya, kita sih tetap pengen menjadi mediator atau penyalur yang baik untuk pihak mikro dan UMKM yang membutuhkan modal kerja, membutuhkan modal usaha. Dan kita berharap juga user-user yang memberikan dana juga dapat bertumbuh karena kita dengan uang 25.000 aja kita sudah bisa menjadi pendana dan bisa mendapatkan return dari aktivitas pendanaan tersebut. Jadi kita berharap kita dapat menjadi penyalur yang baik, dapat membantu lebih banyak mikro dan UMKM, dan user kita yang berpartisipasi menjadi pemberi dana juga terus bertumbuh tiap bulannya. Oke, jadi tadi bilang lagi nih Pak, saling menguntungkan satu sama lainnya. Benar-benar. Kita kan Oke, orang tengah aja ya jatuhnya. oke, mungkin bisa dibilang fasilitatornya nih. Benar-benar. Agar Oke, transaksi itu terjadi. yes. Semoga berjalan dengan lancar ya Pak. Iya, benar. Sama saya ada satu pesan nih ya, Mbak. Ini kan lagi bulan inklusi keuangan OJK. Iya bener. Ya, ini saya mau infoin bahwa buat teman-teman Tribuns bisa login ke www.bik2020.id, Mm. www.bik2020.id. Nah, kru Jadi dicatat lagi tuh, kru. ya, jadi lagi ada virtual exhibition yang diselenggarakan oleh OJK dalam rangka bulan inklusi keuangan 2020. Jadi kita ada virtual booth untuk kayak modal rakyat dan platform-platform financial teknologi lainnya. Kita punya virtual booth dan kita masing-masing punya jadwal tertentu untuk stay di booth. Jadi kalau teman-teman Tribun pengen cari informasi lebih, ya bulan Oktober ini adalah bulan inklusi keuangan OJK. Sudah menjadi salah satu agenda OJK biar semua masyarakat luas lebih mengerti tentang financial teknologi. Oke, nah Rizky juga ingin menyampaikan langsung nih ke Tribuners Ya, dan juga mungkin Bapak gitu. Kalau mengingat bulan inklusi keuangan, OJK juga menyelenggarakan lomba nih Tribuners. Jadi kalian bisa bergabung dan harus nih mengikuti lomba karena lomba ini sangat-sangat menarik nih. Ini ada lomba TikTok inklusi keuangan, lomba impersonate challenge, lomba menulis resensi video literasi. Jadi kalian jangan sampai kelewatan lomba ini nih karena hadiahnya jutaan rupiah dan juga ada giveaway-nya. Dan terus saksikan podcast bersama OJK nanti yang akan tayang di tanggal 15 Oktober, 8 Oktober, 22 Oktober, dan 30 Oktober nih Tribuners. Akan banyak sekali hadiah-hadiah menarik yang akan diberikan kepada kalian semua. Dan Rizky juga yang mengucapkan terima kasih nih Pak, Bapak udah mau hadir dan membagi informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua hari ini. ya, saya senang Dan sekali bisa membagikan informasi biar teman-teman makin paham ya. iya benar Pak, karena Hmm, masyarakat sekarang dan juga Rizky sangat-sangat membutuhkan gitu informasi seperti ini agar kedepannya tidak merasa menyesal gitu. benar, benar. Jadi momen digital itu harus diikutin. Yes Jadi benar. kita tetap update. Iya, jangan sampai ketinggalan informasi ya Pak. Benar. Dan Rizky juga yang mengucapkan terima kasih nih kepada Tribuners yang udah menyaksikan podcast ini sampai selesai. Dan kembali lagi Rizky ingatkan,
untuk terus saksikan Triponcast yang tayang setiap harinya dari Senin sampai Minggu yang live di Instagram Tribun Pontianak dan Facebook Tribun Pontianak Aktif. Saya Rizky Fadriani dan Pak Hendoko, makasih banyak Pak. Ya, ya. Sampai Pamit jumpa dulu. teman-teman Tribun. Yes, sampai jumpa teman-teman Tribuners di rumah untuk menyaksikan Triponcast edisi selanjutnya. Saya Rizky Fadriani, bye-bye. Me do my two-step.